Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam segmen dialog di program Newsroom. Kita masih bersama Profesor Nasaruddin dan juga Prof. Hamka. Kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan Prof. Hamka. Makna Idul Fitri bagi Prof. Hamka seperti apa? Ya, seperti saya menyinggungnya tadi bahwa salah satu juga pengertian Idul Fitri adalah suatu hari yang menunjukkan kegembiraan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Baik gembira secara fisik maupun gembira secara rohani, ya kan? Dan kegembiraan itu memang dibangun, ya kalau kita tradisi kita di Indonesia dibangun dalam lingkungan keluarga, ya kan? Atau di lingkungan teman-teman lah, di lingkungan apa, lingkungan kampung, di lingkungan kita membangun kegembiraan di situ. Baik. Antara lain misalnya kalau kita melihat bagaimana orang mau mudik, itu karena ingin merasakan gembira bersama keluarganya, ya kan? Tidak ada orang yang mau mudik tapi sampai di kampung sendirian juga kan. Terus dia mencari keluarga. Ditambah lagi menjelang Lebaran ada THR ya, Pak? THR. Nah, kalau sesudah Lebaran lagi ada lagi acara-acara apa halal bihalal dan sebagainya. Jadi semua itu acara-acara kegembiraan. Maksudnya supaya kita ini menikmatilah bagaimana agama tidak hanya dalam arti beribadah terus, konsentrasi terus kepada Tuhan, tapi terhadap sesama manusia juga kita harus menjalin hubungan. Yang salah satu puncak hubungan itu adalah kegembiraan bersama. Baik. Baik, Prof. Hamka. Kita ke Prof. Nasaruddin kembali. Prof, terlalu banyak tradisi di berbagai daerah ya. Ketika masuk Lebaran ada mudik, ada halal bihalal. Kalau kita melihat dari aspek religinya, dari kacamata keagamaan, apakah beberapa tradisi-tradisi ini ada yang melanggar dari sisi perspektif Islam? Iya, di sini bercampur, berjumpa, bertemu antara ajaran agama dan kebudayaan lokal. Nah, hemat saya, tradisi local wisdom itu saling melengkapi satu sama lain dengan agama ya. Kan? Jadi ajaran Islam itu menyempurnakan keberadaan local wisdom, hukum adat dan tradisi kita, tapi pada saat yang bersamaan tradisi local wisdom kita itu juga memperindah ajaran agama. Jadi ajaran agama tanpa ada kehadiran local wisdom itu nanti bisa terasa monoton. Tapi sebaliknya juga local wisdom tanpa ada suntikan spirit keagamaan itu juga menjadi ya tanpa makna gitu kan. Jadi kita ingin bagaimana perjumpaan antara local wisdom dan ajaran Islam ini membentuk sebuah membentuk sebuah tradisi baru yang sangat indah yang seperti kita saksikan sekarang ini. Contoh lah misalnya Idul Fitri ini kan perjumpaan antara ajaran agama dalam ini ajaran Islam dan local wisdom. Local wisdom itu Indonesia itu sangat gemar untuk bersilaturahim, ya kan? Pokoknya kalau pulang kampung itu jauh sebelum Islam datang itu tradisi pulang kampung untuk menyapa kedua orang tuanya itu memang sudah dikenal. Nah, ditambah lagi dengan Islam itu memperkuat itu, apalagi kan ada keyakinan dalam Islam itu sekalipun Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang kita kaitkan dengan Allah seperti mungkin dosa paling berat itu perzinahan dan seterusnya kan. Tapi kalau masih ada dosa yang pernah kita lakukan dengan orang, entah itu orang tua kita, entah sahabat kita belum bayar utang, itu Tuhan tidak kompeten untuk memaafkan itu. Nah, jangan sampai nanti kita lunas di sisi Allah, belum lunas secara horizontal dengan keluarga kita semuanya di situ. Kan? Belum minanas. Iya, makanya itu kita harus menyempurnakan. Jadi di atas kita dan di samping juga kita sudah selesai. Nah, kalau yang di atas itu kan untuk menghilangkan beban rasa berdosa. Kalau yang ke samping ini menghilangkan beban rasa bersalah. Dua itu yang hal yang berbeda ya. Rasa berdosa itu pada umumnya disebabkan oleh persoalan-persoalan horizontal. Saya janji Anda nanti datang ke rumah ya nggak datang, waduh terbebani kan. Tapi kalau setelah ketemu Pak Nasar, mohon maaf saya nggak sempat datang karena ada tamu dari kampung, plong kan. Itu rasa bersalah itu hilang, plong kan, karena sudah memenuhi janji ya Prof. Tapi kalau rasa berdosa itu kita sudah melakukan pengkhianatan terhadap ajaran Allah ya kan. Nah, kita bertobat. Nah, kita nggak bisa konfirmasi ya Allah apakah engkau menerima tobatku atau enggak ya kan.
Makanya itu lebih berat menyelesaikan rasa berdosa ketimbang rasa bersalah ini. Walaupun sebetulnya rasa bersalah itu juga bisa menyebabkan rasa berdosa ya kan. Tapi poinnya halal bihalal dan tradisi Lebaran ini menyelesaikan urusan vertikal kita dengan Tuhan. Lalu mudik dan halal bihalal itu menyelesaikan urusan horizontal kita dengan sesama manusia. Itulah nanti yang akan melahirkan manusia baru, plong secara vertikal nggak ada rasa berdosa, plong juga secara horizontal nggak ada rasa bersalah. Berarti kita bisa lebih kreatif, bisa menciptakan budaya peradaban yang lebih tinggi, ya bisa menciptakan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih yang upgrade itu kan. Baik Prof. Nasaruddin, kita ke Prof. Hamka kembali. Prof. Hamka menanggapi tanggapan dan juga masukan dari Prof. Nasaruddin tadi, melihat banyaknya tradisi dari sisi aspek sosial, aspek agama, apakah ini merupakan sesuatu yang baik, yang sudah lama dibangun dan dibudayakan oleh masyarakat kita? Ya, itu tadi yang dikatakan sebagai suatu local wisdom, kebijakan lokal ya. Karena memang kita ini tradisinya, pada umumnya tradisi kita itu bertumpu pada keinginan berkumpul. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri seperti apa, Prof? Misalnya begini, di Sulawesi Selatan sebelum datangnya Islam ada tradisi Tudang Sipulung. Jadi setiap daerah, di Ambon ada Pelagandong, di Toraja ada Tongkonan, di Batak ada Dalihan Natolu, di Jawa ada mangan orang mangan lek kumpul, artinya makan atau tidak makan asal kumpul. Itu berarti semua itu sudah ada sebelum datangnya Islam. Jadi Islam datang di sini tinggal menyempurnakan bagaimana kumpul-kumpulnya itu supaya kumpulnya bermanfaat. Baik bermanfaat untuk keluarga, untuk masyarakat, dan juga tentunya beribadah kepada Tuhan. Ya. Jadi setiap daerah ada saja tradisi-tradisi kumpul itu. Dan tentu dalam tradisi kumpul ini tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi biasanya juga saling menceritakan pengalaman, ya kan? Jadi misalnya kalau di Bugis, kalau sudah kumpul-kumpul, sudah cerita, antara lain sudah tempo dulu sudah berapa anaknya. Karena dulu anak dipandang sebagai kekayaan, sekarang sudah berubah. Bagaimana usahanya, ya kan? Karirnya bagaimana? Jadi ada rasa kebanggaan, sehingga orang sekarang, orang yang mudik itu sebenarnya orang yang ingin memperlihatkan kepada keluarga bahwa dia sudah sukses. Jadi semacam ada etos kerja, ya kan? Orang yang tidak sukses malu itu mudik. Baik, Prof. Hamka, tadi saya mengutip ada nilai ekonomi ya. Nah, kalau Prof. Hamka ini melihat di tradisi mudik ini kan ekonomi menyebar ya, keuangan kita ya. Nah, ini Prof. Hamka melihatnya seperti apa? Ya jelas, karena tradisi mudik itu tentu penyebaran rupiah ini kan semakin, ya kan, yang tadinya semua hampir terkonsentrasi Jakarta, mudik ke seluruh pelosok Indonesia, itu berarti ada penyebaran rupiah belanja di sana. Dan di sana pun biasanya dalam 7 hari itu biasanya ada kegiatan-kegiatan yang mungkin memerlukan dana, transportasi dan sebagainya, terutama beli baju yang bagus, beli sandal atau sepatu yang bagus, celana pakaian yang bagus-bagus lah. Jadi biasanya yang panen itu kalau Lebaran pedagang. Itu pedagang. Jadi jelas ada nilai ekonominya. Jelas. Berarti intinya tradisi mudik ini sangat menguntungkan banyak pihak. Ya, sangat menguntungkan. Bukan hanya kaum muslimin saja, tapi yang non muslim juga. Kalau dia pedagang juga pasti akan disupport oleh orang yang mudik. Iya. Dulu waktu belum ada ponsel, yang laku itu kan kartu-kartu Lebaran. Dan yang biasanya jual kartu-kartu Lebaran itu orang Chinese, dengan nama kan. Jadi dulu kan begitu. Jadi soal ekonomi ini kan mungkin kita berbeda dalam soal agama, soal ibadah. Tapi kalau sudah masuk pasar tidak ada lagi mau beli di mana, yang penting di mana ada jual yang lebih murah, biasanya ke situ masyarakat. Baik, Prof. Hamka. Prof. Nasaruddin, dari sisi nilai sosial ekonomi, nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.